Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Anissa Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan praktikum teknologi dan manajemen pupuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pertama, yaitu kompos. Praktikum kedua tentang identifikasi unsur hara. Yang ketiga, legum. Pertama-tama, sediakan dulu sayur-sayuran yang sudah disediakan. Lalu kemudian kita timbang sebanyak 5 kilo untuk setiap satu perlakuan. Setelah ditimbang sebanyak 5 kilo, sayur-sayuran dihaluskan halus kasar dengan menggunakan pisau ataupun benda tajam yang dapat menghaluskan sayur-sayuran tersebut. Setelah sayuran dicacah kasar, lalu kemudian sayuran yang sudah dicacah tersebut dicampurkan dengan kapur yang sudah ditimbang sesuai dengan ukuran. Lalu kemudian campurkan lagi sayuran dengan pupuk kandang sebanyak 1 kg. Lalu kemudian aduk hingga merata. Jika sayuran sudah semua dilakukan, ditambahkan kapur dan pupuk kandang, lalu setiap sayuran diberi tanda perlakuan P0 hingga P4. Lalu P0 tidak dicampur dengan E4. Kemudian P1 diberikan E4 sebanyak 10 mili. Lalu P2 20 mili, P3 30 mili, dan P4 40 mili E4. Kemudian diaduk dan masukkan ke dalam karung yang sudah diberi tanda perlakuan. Lalu kemudian tunggu hingga 15 menit. Ambil beberapa sampel di setiap perlakuan. Lalu kemudian kita cek pH kompos dari sampel yang kita ambil itu yang sudah 15 menit. Lalu kemudian ambil sampel di setiap perlakuan untuk mengukur suhu. Kemudian timbang sebanyak 10 gram, lalu masukkan yang sudah ditimbang 10 gram ke dalam botol penelitian. Lalu tambahkan setiap perlakuan dengan air sebanyak 25 mili di setiap masing-masing perlakuan, setiap botol. Lalu kemudian kocok botol tersebut hingga selama 30 menit. Lalu kemudian kita ukur pH setiap perlakuan. Untuk perlakuan perhitungan pH dilakukan setiap 1 minggu sekali di hari yang sama di saat pembuatan kompos. pH yang dihasilkan untuk minggu pertama, perlakuan 0 6,36, P1 6,48, P2 6,17, P3 7,21, P4 6,29. Untuk minggu yang kedua, P0 7,67, P1 7,89, P2 7,72, P3 8,12, P4 7,9. Untuk minggu ketiga, P0 8,10, P2 8,39, P2 8,36, P3 8,14, P4 8,23. Minggu keempat, P0 8,28, P1 8,33, P2 8,3, P3 8,17, P4 8,24. Untuk praktikum yang kedua, kita akan melihat identifikasi kekurangan unsur hara pada tanaman melalui dedaunan. Yang pertama, Microsorghum pustulatum, yang dapat kita lihat dari daun sekitaran batang tulang daun terdapat warna kekuningan dan kehijauan. Nah, di sini tanaman diduga kekurangan magnesium yang gejalanya terlihat dari daun. Dan kedua, tanaman anggur dilihat dari dedaunan berwarna keunguan di sekitar daun dan bisa juga berwarna merah. Nah, diduga tanaman ini kekurangan unsur fosfor yang terlihat gejalanya dari dedaunan.
Lalu yang ketiga, kita akan melihat tanaman Rhizosphaera testaferma. Tanaman diduga kekurangan magnesium yang gejalanya hampir sama seperti yang nomor pertama. Di tulang-tulang daun memiliki warna kehijauan kekuning-kuningan di dedaunan di sela tulang-tulang daun. Kedua, palem botol. Di sekitar palem botol di ujung-ujung berwarna kekuningan di daun. Tanaman ini kekurangan kalium yang dilihat dari gejala di ujung daun yang berwarna kekuningan. Kelima, kita memiliki tanaman kelengkeng. Dapat dilihat di daun kelengkeng berwarna kuning, tetapi bukan daun yang seperti menua atau mati. Diduga tanaman ini kekurangan nitrogen yang gejalanya dapat dilihat dari daun. Untuk yang kedua, kelor. Dedaunan kelor ini terlihat tanamannya subur, namun dedaunannya berwarna kuning, dan diduga tanaman ini kekurangan unsur nitrogen. Dilihat dari dedaunan ini banyak kekuningan, tetapi tanaman tetap subur. 7. Puring tua. Dapat dilihat dari dedaunan di sekitaran berwarna coklat tua dan ungu kemerahan kehijauan sedikit saja. Tanaman ini diduga kekurangan unsur fosfor yang terlihat dari gejala daunnya. Untuk yang ke-8, jeruk nipis. Nah, dedaunan ini hampir sama seperti nomor 5 dan 6, di mana daunnya seperti dedaunan yang berwarna kuning tapi tidak menua atau mati. Nah, tanaman ini kekurangan nitrogen. 9. Sirih gading. Tanaman diduga kekurangan unsur nitrogen. Dedaunan berwarna kekuning-kuningan atau berwarna kuning menyeluruh. Untuk yang ke-10, bunga trompet. Dedaunan berwarna kekuning-kuningan namun tidak seperti menua, layu atau mati. Diduga tanaman ini kekurangan nitrogen. Untuk praktikum yang ketiga, saya akan menjelaskan morfologi legum. Pertama, Gemelina arborea, daun bersilang, berkeliki, berkaping, berbentuk jantung, ukuran 10-25 cm. Batang silindris, diameter rata-rata 50-40 cm. Untuk buah, berbentuk tabung dengan 5 helai maktat. Untuk bunga, kuning terang mengelompok dalam tandan besar, 30-350 bunga per tandan. Untuk yang kedua, buncis. Daun bulat panjang, ujung runcing, tepi daun rata, berbulu sangat halus. Batang buncis berbengkok-bengkok, bulat dengan diameter hanya beberapa milimeter. Buah memiliki bentuk ukuran bervariasi tergantung pada varietasnya. Ada yang pipih, lebar, bulat, lurus, dan pendek. Untuk bunga berbentuk bulat panjang dengan panjang 1,3 cm, lebar 0, cm, kelopak 2 buah pada bagian pangkal. Untuk yang ketiga, kacang panjang, daun majemuk, lonjong, berseling, panjang 6-8 cm. Batang semak, menjalar, batang tegak, silindris, lunak berwarna hijau dengan permukaan licin. Buah berbentuk polong berwarna hijau dengan panjang 15-25 cm. Bunga terdapat pada ketiak daun, majemuk, tangkai silindris, panjang kurang lebih 12 cm, berwarna hijau keputihan. Untuk selanjutnya, Arachis pintoi. Daun berbentuk oval, lebar daun 1,5 cm, batang tegak, tinggi hingga 50 cm. Untuk buah, polong dengan 1 buah biji, namun terkadang 2 buah biji. Untuk bunga, warna kuning dan berukuran 2 cm jika telah terjadi penyerbukan ovari pada bagian bunga akan memanjang yang disebut ginop. Untuk yang keempat, Indigo vera. Daun berwarna hijau muda, berseling, batang tinggi, tunggal dan bercabang. Untuk buah, polong berbentuk pita, jenis hampir bulat. Untuk bunga berwarna merah muda, keunguan, tersusun. Di sini saya akan menjelaskan bahan organik dan C-organik. Untuk perlakuan dari P0 hingga P4, untuk bahan organik P0 67,1%, untuk P1 66,8%, P2 69%, untuk P3 66,8%, untuk P4 69,4%. Dan dihitung lagi C organik dari BO
yaitu dihasilkan P0 38,91 dan P1 38,74%, untuk P2 37,95%, P3 dihasilkan 38,74% dan P4 40,25%. Nah, disinilah hasil hitungan dari bahan organik dan C-organik kompos sayuran. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata mohon maaf sebesar-besarnya, dan inilah akhir dari pembahasan teknologi dan manajemen pupuk sayuran dari kelompok saya, kelompok 4.